wabarakatuh. Hello everyone, meet again with Miss Eka in A2S subject. But before we starting this class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Nah, anak-anak masih ingat kan dengan materi minggu kemarin? Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar. Jangan lupa ya, kemarin kita sudah membahas tanda-tanda kiamat. Terus ada perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Nanti kalian baca-baca lagi ya, supaya tidak lupa. Dan jangan lupa hadisnya juga selalu dihafal, jangan sampai lupa juga ya. Kita coba murojaah dulu yuk hadisnya. Man satarol musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jangan dilupain ya, dihafalkan terus, oke? Oke anak-anak, today's lessons is about manners of speech atau adab berbicara. Tujuan pembelajarannya adalah oke anak-anak, jangan lupa dalil hari ini yaitu tentang Nah, anak-anak, di antara adab-adab berbicara, di antaranya ada yang pertama, berkata baik atau diam. Ada dalilnya loh, kul khairon aw liyasmut, berkatalah yang benar atau diam. Nah, jadi sebelum kita berbicara, kita harus memperhatikan dulu apa yang akan kita bicarakan. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang tidak baik. Yang kedua, sedikit berbicara lebih utama. Sekiranya kalau perkataan kita banyak tapi tidak bermanfaat, lebih baik kita bicara secukupnya. Yang ketiga, yaitu dilarang membicarakan setiap yang didengar. Misalkan kita tidak sengaja mendengar pembicaraan orang lain, boleh nggak kita ceritakan ke orang atau dibicarakan lagi ke orang lain? Nggak boleh ya. Jadi tidak semua yang kita dengar harus selalu kita bicarakan kembali. Yang keempat, jangan mengutuk dan bicara yang kotor. Misalkan bicara memanggil orang dengan panggilan yang tidak baik atau mengutuk, mengatakan seseorang dengan perkataan yang tidak baik, yang jelek itu tidak boleh. Yang kelima yaitu jangan senang berdebat meskipun benar. Misalkan kalian tuh tahu kalian berkata yang benar, tapi orang lain tidak percaya akan hal itu. Tidak apa-apa, cukup daripada nantinya menjadi perselisihan, lebih baik diam, tidak usah berdebat. Yang keenam, dilarang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Bagus membuat orang lain tertawa bahagia, tapi tidak dengan berkata dusta ya, atau tidak perlu dengan berbohong. Yang ketujuh, bicara dengan suara yang dapat didengar. Nah, maksudnya bicaranya tidak terlalu keras, tidak juga terlalu pelan, supaya orang yang mendengarkan kita nyaman mendengarkannya. Kalau kita terlalu keras, nanti kita bisa disangka seperti marah-marah. Kalau kita terlalu pelan, kasihan ya yang mendengarkannya, kurang bisa mendengarkan dengan baik. Nah, yang kedelapan, jika pembicaraan kita itu tidak bermanfaat, tidak berguna, sebaiknya kita lebih baik diam ya, tidak berbicara yang tidak berguna. Jadi sebelum kita berbicara, kita itu harus hati-hati dulu. Kira-kira yang akan kita sampaikan, yang akan kita berbicarakan, yang akan kita bicarakan apakah berguna? Jika tidak, lebih baik diam. Yang kesembilan, tenang, tidak tergesa-gesa. Karena kalau kita bicara tergesa-gesa, khawatir nanti orang yang mendengarkan kita tidak bisa mendengarkan dengan baik. Bahkan
Ada dalilnya, al-ajalatu minas syaiton. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Jadi hati-hati ya dengan tergesa-gesa. Yang ke-10, menghindari ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Nah, ghibah ini, kalau kita ghibah, kita sama saja memakan bangkai saudara kita sendiri. Mau nggak makan bangkai saudara kita? Gak mau kan? Jadi diusahakan jangan sampai bergibah. Kalau misalkan tidak sengaja keceplosan bergibah, nah segera beristighfar dan berhenti untuk membicarakan aib orang lain. Nah, yang ke-11 yaitu mendengarkan, tidak memotong. Dalam berbicara, kita juga harus bisa mendengarkan. Ketika ada orang yang sedang berbicara, kita jangan dulu ikut berbicara karena bisa memotong dan nanti kita tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh yang sedang berbicara. Yang terakhir yaitu menghindari perkataan kasar dan menyakiti. Jangan sampai kita berbicara sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain, apalagi berbicara bahasa yang kasar. Bu Eka yakin kalian sudah bisa memilih mana bahasa yang baik dan mana yang bahasa yang tidak baik. Jadi hati-hati dan selalu memilih ketika kita akan berbicara kepada orang lain dengan pemilihan bahasa yang baik. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya silakan kalian hafalkan hadis muamalat nomor 2. Dihafalkan lalu dikirimkan lewat voice note ya. Sebelumnya kita coba bacakan yuk. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu adalah dosa dan memeranginya adalah kufur. Nah, anak-anak, dari hadis tersebut kita tahu bahwa Islam melarang kita sebagai umatnya untuk mencaci, berkata bohong, memfitnah, dan berbicara yang buruk. Karena mencaci teman, berbohong, dan berkata-kata yang buruk bisa mengundang balasan yang buruk dari Allah. Dan memerangi seorang muslim adalah sebuah kekufuran. Sedangkan orang yang meninggal dalam keadaan kufur, maka tempatnya adalah di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dapat selalu menerapkan adab berbicara setiap kita berbicara, supaya tidak mendapatkan balasan yang buruk dan kita menjauhi untuk memerangi orang muslim karena itu adalah sebuah kekufuran. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku yang soleh-soleha. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan ada perkataan yang kurang tepat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.